Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Woode Suryanti Nur dengan NIM A1J1171030. Saya adalah salah satu perwakilan dari anggota kelompok 6 yang akan membawakan materi sekaligus alat peraga dari sistem saraf. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia, Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Berikut kita mulai. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar lebih jauh tentang sistem saraf itu sendiri, terlebih dulu saya akan menjelaskan apa itu sistem saraf. Jadi, sistem saraf adalah suatu sistem yang mengatur ataupun mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita, misalnya menggerakkan tangan, mengunyah makanan, ataupun berjalan. Kemudian, apa saja fungsi utama dari sistem saraf? Jadi, kami dari kelompok 6 telah merangkum 3 fungsi utama dari sistem saraf. Yang pertama, sebagai pengendali atau pengontrol organ tubuh. Yang kedua, sebagai pengendali tanggapan. Dan yang terakhir, sebagai alat komunikasi. Dan untuk lebih jelasnya, kami dari kelompok 6 telah menyiapkan salah satu alat peraga yang bisa memudahkan kita memahami bagian-bagian sekaligus fungsi dari sistem saraf. Baiklah, ini adalah salah satu atau bentuk hasil karya kami terkait dengan alat peraga dari sistem saraf. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekaligus menyebutkan fungsi dari bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit ini adalah kami ibaratkan sebagai serabut-serabut kecil yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan meneruskannya ke badan sel. Jadi badan sel ini adalah bagian terbesar dari sistem saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang berasal dari dendrit untuk diteruskan menuju akson. Akson ini sangat panjang dan berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel menuju sel saraf lain. Dan akson ini sendiri ditutupi oleh selaput mielin, di mana selaput mielin ini kami ibaratkan yang berwarna hijau yang berfungsi untuk melindungi akson dari segala kerusakan dan mempercepat jalannya impuls itu sendiri. Dan selain itu, di sini ada bulatan-bulatan kecil yang kami sebut dengan inti sel. Di mana inti sel ini berfungsi untuk mengatur ataupun mengontrol segala bentuk aktivitas yang terjadi di dalam sel saraf. Dan yang terakhir, pada bagian ujung terdapat serabut-serabut yang lebih panjang dan terlihat seperti akar. Inilah yang disebut dengan sinapsis, di mana sinapsis ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari dendrit satu menuju sel saraf lainnya. Jadi dialah yang akan menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Baiklah, ini adalah salah satu alat peraga yang telah kami buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait gangguan atau yang biasa menyerang daripada sel saraf itu sendiri. Yang pertama, ada yang kita kenal dengan Alzheimer. Adalah suatu penyakit kepikunan yang bisa menghilangkan kecerdasan ataupun ingatan seseorang itu secara seluruhnya atau secara permanen. Semakin lama seseorang itu terkena Alzheimer, maka semakin berkurang pula kecerdasan ataupun ingatan-ingatan yang bisa dia ingat. Yang kedua, itu yang disebut dengan amnesia atau hilang ingatan. Hilang ingatan ini bisa terjadi secara permanen ataupun tidak permanen. Apabila terjadi tidak permanen, maka suatu waktu penyakit itu atau ingatan itu akan kembali kepada si penderita. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan epilepsi. Epilepsi ini adalah bentuk dari kelainan atau penyakit yang menyerang sel saraf, di mana dia dicirikan dengan mengalami kejang dan mengeluarkan busa pada bagian mulutnya. Baiklah kawan-kawan, mungkin itu saja penyampaian materi sekaligus pemaparan alat peraga dari sistem saraf
yang dibawakan oleh kelompok 6. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan jangan lupa di like, subscribe, komen video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.